ya, ada apa? Persekutuan dari orang-orang percaya yang bertumbuh dan ada banyak orang mulai ikut. Kemudian karena ada jemaat yang kaya, ada jemaat yang miskin, mereka ini saling topang dengan yang lain. Nanti kalau kita baca di pasal 4 itu, ayat 34 di situ dibilang, 4 pasal ayat 34, tidak ada seorang pun yang berkekurangan antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual punyaannya itu, dan hasil balan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi, ini ada satu suasana yang luar biasa di persekutuan orang Kristen ini pada zaman di Rasul-Rasul merepim ini, dan orang begitu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Iya. Cuma di saat di situasi di mana Ananias dan Safira ini, iya, mereka ini juga menjual bidang tanah. Terus dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Baru dia bawa sebagian, dia taruh kaki Rasul. Yang menjadi kesalahan adalah dia bilang ini seluruh hasil penjualan yang saya bawa, ini hasil penjualannya sini memang. Dan saya bawa semua. Itu yang Ananias buat. Sehingga itu yang dibilang Petrus sang Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa begitu? Karena Ananias ini dia ada jatuh di dua hal, yaitu mencintai uang dan mencintai pujian orang. Dia ingin dipuji, dia ingin dibilang hebat, dia ingin dibilang luar biasa, dia ingin dibilang orang yang murah hati, dia ingin dibilang orang yang wah, karena jual tanah dan semua hal jualan itu dia kasih persekutuan untuk dipakai untuk membantu orang lain. Nah, sebenarnya itu yang terus bilang tuh, selama tanah itu dijual, kan tidak ada yang paksa untuk jual. Kemudian, kalau setelah kau jual, itu juga tetap dalam kepunyaan, dalam kuasamu. Artinya, sebenarnya tidak masalah. Dia bilang, ini saya bagi 2, atau saya bagi 1/4. Jadi yang setengahnya yang setengahnya untuk saya, setengahnya saya persembahkan untuk diakonia. Seperti begitu. Kalau dia begitu, itu tidak ada masalah. Itu yang terus mau bilang. Bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Tidak dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuamu? Nah, kenapa engkau merancangkan perbuatan itu dalam hatimu? Dia sekongkol dengan istrinya untuk bilang bahwa cuma segini. Misalnya dia jual 100 juta, dia bilang cuma 50 juta memang, semuanya yang saya bawa ke sini. Nah, waktu Petrus selesai bicara bilang bahwa kau itu bukan mendustai manusia, tapi kau mendustai Allah. Langsung Ananias punya nafas putus. Nah, mereka langsung kafan dia dan bawa dia kubur. Memang sampai hari ini beberapa kali saya khotbah dari bagian ini. Ada satu hal yang terus saya bertanya dan sampai sekarang belum dapat dia punya jawaban. Kenapa kok Ananias meninggal, istrinya tidak tahu, gitu loh. Terus kenapa mereka langsung bawa dia kubur, sedangkan dia punya keluarga? Itu yang saya masih bertanya-tanya sampai hari ini, saya baca tapi belum dapat
jawab di situ. Tapi itu saya berbagi saja ya. Tapi jangan munculkan itu di khotbah, karena itu akan jadi sesuatu yang artinya kita juga belum tahu dia punya itu kenapa. Tapi kalau mereka mengapani dan langsung kubur, saya belum tahu apa memang itu seperti budayanya orang Islam, karena mereka juga masih agak dekat ya, Arab dengan Yahudi. Mereka langsung tidak tahama seperti itu belum tahu apa. Kalau memang Arab juga model seperti itu, sebenarnya bisa jadi sama. Mungkin itu masih agak dekat untuk bisa berarti bagian ini. Ya, tetapi yang memang bagian saya masih cari juga dan belum dapat. Kenapa kok mereka membawa siapa Anas ini kubur, tapi istrinya tahu. Nah, kira-kira 3 jam kemudian dari setelah Anas masuk bawa uang itu, dia tidak tahu yang terjadi, tidak tahu kalau nenek sudah meninggal. Nah, kata Petrus katakanlah kepadaku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Dan jawab perempuan itu, betul sekian. Itu karena di ayat 1, ayat 2, itu sudah bilang ada persepakatan sekongkol antara Ananias dengan Sapira. Ayat 2, dengan istrinya ia menang sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa diletakkan di depan kaki rakyat. Nah, jadi petanya, betulkah sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Terus ayat 9 terus bilang, kenapa berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Lihat orang yang baru bersuamimu berdiri depan pintu dan mereka mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu Sika juga depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu langsungnya keluar dan mur di samping suaminya. Ya, tapi memang penulis daripada para rasul ini ada maksud. Artinya, maksud dari bagian ini adalah ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa ketidaksetiaan, bagian yang kita ini, ketidaksetiaan, menipu, tidak transparan, itu hal yang mendukakan Roh Kudus. Dan memang Tuhan izinkan situasi Ananias dengan Sapira mengalami ini karena mungkin bukan cuma sekali mereka buat seperti itu dan mereka tidak belajar dari apa yang terjadi dan akhirnya mereka mengalami keadaan ini. Dan ini keadaan menentang Roh Kudus karena mengatakan sesuatu yang tidak benar. Allah dengan tegas ingin hukum Ananias dengan Sapira supaya jemaat ini belajar bahwa munafik, tipu-tipu, itu bagian dari ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nanti kalau pelajaran kita kepada anak remaja, orang tua itu merupakan wakil Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan itu kepada orang tua, sebenarnya pemberontakan itu juga
pemberontakan itu dilakukan terhadap Allah. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ya, memang nanti ketika dengan anak-anak mungkin itu perlu digali sedikit biar mereka sharing sedikit, karena situasi mereka itu ada banyak yang tidak jujur. Nah, ini juga menjadi masalah karena orang tua juga banyak tidak mengerti keadaan anak remaja, sehingga menekan mereka, dan karena tekanan itu akhirnya anak jadi tidak jujur, tipu-tipu. Kalau mereka jujur, mereka dimarah. Kalau mereka jujur, mereka mungkin dipukul. Seperti itu, sehingga akhirnya mereka kadang-kadang memilih untuk menipu, mengatakan yang tidak benar, supaya mereka aman. Seperti itu. Nah, mungkin karena kita ada beberapa fase berbicara tentang ini, jadi bisa ditegaskan bahwa menipu itu sesuatu yang menukarkan Roh Kudus. Menipu itu sesuatu yang menyatakan sebenarnya kita ya tidak percaya kepada kebenaran Tuhan, menipu. Terus mungkin di bagian ini maksud saya ada seperti mereka boleh chat, apakah mereka juga mengalami itu, mungkin ditekan apa yang membuat kadang-kadang sulit untuk kata jujur. Itu baik kalau cuma menggerak mereka untuk mengungkapkan apa yang menjadi mereka punya ketakutan atau situasi yang kadang-kadang mereka akhirnya harus menipu, harus berkata yang tidak jujur. Seperti itu, mungkin saya langsung seperti menghakimi atau bilang itu tidak baik. Maksud saya di pelajaran pertama ini biarkan mengungkapkan dan kita terima saja, kemudian kita bilang bahwa kita belajar dari Ananias dengan Safira bahwa menipu itu, mengatakan yang jujur itu menduka Tuhan. Seperti itu. Nah, mereka boleh belajar, mereka boleh berdoa, mereka boleh minta sama Tuhan, Tuhan menolong mereka. Seperti itu. Nah, nanti lewat ajaran kedua dan ajaran ketiga, kita sudah bisa buat penekanan di situ. Artinya yang di pelajaran pertama ini kita agak sedikit lunak untuk menolong mereka lebih buka. Nah, kalau mereka sudah mulai terbuka, itu akan menolong mereka untuk sampai ke langkah berikut lagi. Seperti itu. Nah, sehingga mungkin ketika mereka mengungkapkan sesuatu,